Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangannya dong. Semangat untuk belajar lagi. Semangat karena kita masih di Islam itu indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema kesurupan, tanda dicintai jin. Aduh, kali ini kita akan bahas mengenai santet ya, jamaah yang ada di rumah ya. Begitu juga yang ada di studio ya. Habib, Siap. santet itu ada yang percaya, ada yang enggak, Bib. Katanya melakukan sesuatu supaya orang itu yang kita kirimkan itu terkena sesuatu lah, hancur lah mungkin usahanya atau Santet sakit itu lah. bukan yang kalau kita tinggal di bawah tiang listrik tuh nah. Itu sutet. Oh, sutet. Beda, aduh. Tapi sebenarnya santet itu ada nggak sih orang-orang yang ngirim kayak gitu, sihir apa segala macam, pakai media tertentu lah. Itu cuma ada di film atau beneran, Bib? Baik. Mohon penjelasannya Habib Muhammad, silakan. Izin Maulana Sadanada Ustadz Sony. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan santet atau sihir atau kiriman-kiriman itu ada atau tidak, jelasnya ada. Ya. Tapi kita takut atau tidak? Nggak usah takut. Itu kan kerjaan syaitan. Itu kerjaan iblis. Pernah diceritakan ketika baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sakit. Nabi sakit cukup agak parah. Nabi sakit karena Nabi ada manusiawinya. Jadi Nabi juga merasakan yang namanya sakit. Kemudian ketika sakit, malaikat sampai turun. Ibu kalau sakit malaikat apa yang turun? Idrail ya. Nabi Muhammad sampai malaikat turun datang kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mubaraka alaihi wa alihi. Satu di kaki kirinya Nabi itu malaikat, satu di kaki kanannya Nabi. Ternyata dicari, kenapa nih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sakit belum kunjung juga sembuh. Kemudian malaikat mengatakan ternyata Nabi terkena sihir. Boleh bahasa orang sekarang tadi, sutet tadi. Bukan, santet. Santet tadi. Artinya kemudian disuruh cari, Ustaz Maulana suruh dicari, ternyata Nabi ada yang kirim seperti bungkusan seorang Yahudi. Ya, Al-Asam itu seorang Yahudi, pemirsa, artinya dia kirim Nabi ditaruh di sumur. Jadi dekat sumur itu ada batu, ditaruh di bawah batunya itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya Ammar bin Yasir, memerintahkan sahabatnya untuk mencari tuh gulungan-gulungan itu, dicari, ternyata ketemu di bawah batu, ada diambil, ada kalau tidak salah 11 simpul. Ya, jadi kemudian sahabat-sahabat itu buka simpulnya, nggak kebuka dengan sekuat tenaga, nggak kebuka simpulnya. Turunlah ayat Al-Mu'awwidhatain. Apa Al-Mu'awwidhatain? Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Yang nikmatnya subhanallah, simpul itu dibuka dengan tenaga yang kuat, tidak terbuka. Tapi ketika simpul tersebut dibacakan mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, maka terbuka, gampang buka, satu dibuka oleh Nabi. Kemudian yang kedua dibacakan lagi, terbuka lagi dengan gampang. Yang ketiga dibaca lagi, terbuka lagi. Jadi kalau ditanyakan santet ada atau tidak, sihir itu ada tidak? Ada, itu ilmunya setan, ilmu hitam. Tapi ada gak penangkalnya? Ada. Makanya ibu kalau tidur itu pakai wudhu. Ya, tadi kan Sayyidina Abu Hurairah tadi yang kita katakan diajarkan sama setan jin itu agar terhindar daripada gangguan jin, daripada gangguan setan. Dia wudhu, tidurnya pakai wudhu, kemudian membaca ayatul kursi. Selama dia baca ayatul kursi tersebut dari malam sampai ke pagi, dia terhindar daripada gangguan setan. Dan sihir-sihir juga insya Allah
tidak terkena sihir dan santet. Amin, Masya Allah. Lagi orang mah kirim-kiriman hadiah nih, kirim-kiriman sutet ya. Memang lucu kadang-kadang. Kalau kirim-kiriman sutet kan gede banget ya. Gede banget. Masya Allah. Terima kasih Habib Muhammad untuk penjelasannya. Masya Allah, jangan lupa berwudu sebelum tidur, membaca doa, membaca ayat kursi. Masya Allah, tabarakallah. Kita lanjutkan lagi, jamaah yang ada di rumah. Jamaah juga pasti pernah dengarkan atau ada yang bilang ada jin jahat, ada jin muslim. Ibu-ibu pernah dengar seperti itu juga? Kita tanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz Maulana. Iya. Emang benar Iya. kalau jin muslim itu tinggalnya di masjid? Iya. Karena dia muslim. Iya. Terus benar juga nggak kalau jin muslim itu juga bisa merasuki tubuh manusia? Kayak jin-jin yang jahat itu. Iya. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Kayaknya kurang kerjaan banget. Iya. Tapi ada juga yang di masjid orang, Hah? ya lebih dari jin. Itu marbotnya. Bukan, jadi datang sendal lain, pulang sendal lain. Itu parah banget. Baik, makasih banyak. Itu lebih parah semuanya. dari jin. Izin Habib dan Ustaz Nada Katron Nada namanya ya. Hah? Gimana Ustaz? Kenapa? Ya itu. Oh, dibenerin tuh. Karena jamaahnya Ustaz saya. Baik, buat semuanya, ketahuilah jin itu makhluk halus. Ibu-ibu di sini makhluk Ayo. makhluk yang nampak. Jadi ketika kita berbicara tentang nih, hati-hati. Dia memasuki. Pertanyaannya bagus Mas Soni tadi. Apakah dia bisa memasuki? Kalau dia jin muslim itu mohon maaf kan tidak mengganggu. Ya, justru mereka ikut bersama kita, ikut pengajian. Di sini ada. Hah? Ada penunggunya, saya sudah lihat tadi. Hah? Di mana? Security penunggu. Iya, Yang jagain studio. Iyalah itu. Beda. Ya. Jadi ada, dia ikut juga bersama dengan kita. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan di zamannya Nabi Sulaiman kan jin ikut ditundukkan oleh Nabi Sulaiman, bahkan membangunkan tempat ibadahnya Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaannya, kalau dia datang jin muslim kan enak bisa, sebaiknya jangan. Apalagi ada yang menikah, betul tidak Bu? Ada, pernah dengar cerita seperti itu? Ada yang mohon maaf, kita tidak bisa tahu yang mana muslim, yang mana tidak. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Habib Muhammad Syahab tentang perihal, mohon maaf, dia bisa membohongi kita, tipu muslihatnya. Kelihatannya baik tapi jangan sampai, kan kita tidak tahu, meskipun katanya baunya harum, bentuknya bagus, kalau bentuknya cantik, ganteng itu jin muslim. Kalau yang bentuknya menakutkan dan sesuai sifatnya dan sebagainya, kan ada filmnya tuh, Jin dan Jun bersama Jin dan Jun. Jini, oh Jini, ada kan? Ada kan? Jadi tidak mungkin ada seperti itu kalau tidak ada yang ada realitanya. Pasti berdasarkan. Tapi tunggu dulu, mohon maaf tanpa menggurui. Mereka itu pun ada yang beribadah kepada Allah. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Jadi dia pun ada di masjid ikut ibadah. Dia pun ikut bermajelis. Mungkin dia bisa ikut. Mungkin ada yang ikut sama Habib sebagai muridnya. Ustaz Katornada juga ada. Waduh. Mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi karena dia kagum dan sebagainya untuk menjadi muridnya, bisa jadi. Aduh, terakhir aku ngeliat yang kayak gitu tuh istri aku, Virus. Kayak aku lupa kapan tuh tiba-tiba aku dengerin kayak suara kerontang, kerontang, gitu. Pas aku lihat aku turun, kesarapan. Pagi-pagi soalnya. Bukan kesurupan. Lagi sarapan Itu sih suara kerupuk. Iya, salah ternyata, ya Allah. jadi sebenarnya nggak bisa ya. Mohon maaf. Satu hal buat kita. Ini saya diingatkan. Sebaik-baiknya jin, Iya. masih lebih baik manusia. Oh iya. Dan dia kalau ada jin yang nampak,
Kalau ada Kan jin yang nampak kaget, berarti Ustaz. menyalahi kodratnya. Satu, dua, tiga. Menyalahi kodrat. Saya tanya, alhamdulillah, menyalahi kodratnya. Maksudnya menyalahi kodrat, dia sebenarnya adalah makhluk halus. Tapi ketika dia nampak berarti dia lagi sial. Kok gitu? Dia lagi sial. Karena dia belum Kelihatan katanya dia. makanya dia secara langsung ketika dia nampak, dia langsung menyerupai wajah orang yang dikenali. Oh, Iya. sebenarnya dia takut. Karena ternyata. pernah kejadian di rumah saya. Kenapa? Nenek saya, dia menyerupai nenek saya. Kita sudah ketemu nenek, tiba-tiba baru nenek saya buruan pertanyaannya, yang tadi itu siapa? Ya Allah, Serem juga, Ustaz Maulana serem juga ya kalau gitu ya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah. Gimana, seneng gak datang ke Islam itu indah? Seneng gak belajar di Islam itu indah? Mau nanya-nanya gak? Kalau gitu kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang siapa yang mau nanya? Tadi kan sebelah sini udah terus ya. Sekarang sebelah sini ya. Ibu aja deh. Ibu silakan berdiri Ibu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti dari Majelis Taklim An-Nur Sindang Resmi Pamijahan Bogor. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Baik Pak Ustadz. Ustazah Nada, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk menangkal atau menjaga diri kita dari kerasukan setan, kerasukan jin, itu seperti itu. Bila topik walidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, boleh silakan duduk kembali. Langsung aja dijawab Ustazah Nada, butuh penjelasan lebih dalam itu penting lagi. tuh Mas Doni, karena memang kita kan sebenarnya di keliling kita tuh banyak banget kan. Iya. Cuma supaya Iya, harus gimana tuh? Masya Allah. Jamaah sekalian, memang ya kita tuh paling takut kalau sekira-kiranya jin itu kan ada sebenarnya ya. Bahkan dalam diri kita pun ada. Dalam badan kita pun ada. Cuma yang kita harapkan jangan sampai mengganggu kehidupan kita. Betul apa enggak? Ada tata caranya. Yang pertama, ulama menganjurkan dawamul wudu, menjaga wudu. Makanya cakep banget deh kalau nih perempuan-perempuan, pria-pria di luar sana ketika lagi mau sholat berwudu, kemudian dia menjaga dirinya tidak bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, menjaga wudu, batal wudu lagi. Itu diantara sebuah amalan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena untuk melindungi kita, bukan saja melindungi urusan zahir, tapi melindungi batin kita. Mudah-mudahan lebih tenang hatinya dan juga tidak diganggu oleh bujuk rayu syaitan. Yang kedua, kalau mau apa-apa, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ibadah ataupun pekerjaan yang mubah. Apa sih yang mubah? Mandi misalnya, makan misalnya, shopping misalnya. Ini kayaknya wajah-wajahnya nih kayaknya sehari ini bisa 2 kali shopping kayaknya nih ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang mubah, apalagi ibadah, maka dahulukan dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling pendek bismillah. Jadi mau apa-apa baca bismillah. Mau pakai kerudung bismillah. Mau pasang alis, pasang gigi palsu. Kayaknya sih giginya asli semua Kak Sony di sini. Masya Allah. Kenapa begitu? Karena kata baginda Rasul, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta au fi riwayatin wa huwa abtar. Karena sebuah perkara, bahkan perkara yang baik sekalipun, kalau memang tidak diawali dengan ucapan basmalah, terputus dari keberkahan. Tidak ada nilai kebaikannya, dan bahkan yang dilakukan itu bisa ada campur tangannya setan. Naudzubillah min dzalik. Mau makan nggak pakai bismillah, naudzubillah. Akhirnya yang masuk itu bukan cuma comro, bukan cuma nasi, tapi juga ikut tuh yang namanya setan dalam tubuh kita. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita mau masuk ke dalam rumah, ingat kita harus juga membaca bismillah. Kenapa? Supaya setan yang mungkin udah ngikutin kita di jalan nggak bisa masuk ke dalam rumah kita. Kalau mau masuk ke dalam kamar pun juga seperti itu. Pekerjaan-pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita niatkan selalu kita awali dengan membaca bismillah. Insya Allah. Dan yang ketiga, ini penting nih. Jangan lupa selalu hiasi hidup kita dengan membaca Al-Quran. Karena kata baginda, mohon maaf ini karena firmannya Allah dalam surat Az-Zukhruf ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kepada kita, wa may ya'shu an dzikrir rahman, siapa orang yang nggak mau baca Quran, yang berpaling dari mengingat kepada Allah, diantaranya dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dia nggak mau, dia berpaling. Nih, nuqayyid lahu syaitan, nanti hatinya itu selalu disesatkan oleh setan. Bukan saja hatinya disesatkan oleh setan, fahuwa lahu qarin, maka setan itu akan menjadi qarin. Jamaah tahu qarin? Kasonnya tahu qarin? Besti. Oh, Kalau ini kan yang hadir di sini kan besti-besti nih tuh kelihatan brosnya sama, besti nih ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu yuk kita hidupkan hari-hari kita dengan selalu membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran insya Allah hati kita tenang. Dan bahkan yang menemani kita setiap hari itu bukan setan Kasoni tapi Al-Quran. Amin ya robbal alamin. Jadi yang pertama kita selalu berwudu. Kemudian yang kedua, apapun kita ucapkan, mau mengerjakan apapun selalu dengan mengucapkan Bismillah. Yang ketiga, hidupkan hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Nada. Sama-sama. Semoga semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin terhindar dari gangguan setan. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Siapa lagi yang mau nanya? Angkat tangannya. Ayo. Siapa? Ibu deh, ibu. Boleh ibu? Boleh berdiri di tempatnya ibu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, berasal dari Majelis Taklim Sindang Resmi Pamijahan Bogor. Saya akan bertanya ke Pak Ustadz. Di dekat rumah ada tempat angker. Apabila melewati tempat angker itu, kalau tidak permisi akan jatuh sakit. Waduh. Saya akan bertanya, bagaimanakah cara menyikapi orang yang percaya pada tempat tersebut? Bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangan dong untuk ibu. Masya Allah. Oke, pertanyaannya bagus banget dan mungkin jamaah sering merasakan itu ya. Sampai batuk saya ya kan. Jamaah sering merasakan itu ya. Kalau gitu sesaat lagi akan dijawab sama guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.